ya, nge-invite kalian buat pembukaan atau grand opening bisnis-bisnis aku. Memang kayaknya tahun 2023 ini bisa dibilang aku nggak sering banget di depan layar, tapi sebenarnya di balik layar aku mengerjakan berbagai macam hal. Kalau bulan Agustus lalu teman-teman datang ke Creative Hub aku, Rumah Strada Semesta, untuk dengerin cerita aku tentang berbagai unit bisnis aku di industri kreatif. Hari ini aku undang teman-teman untuk pembukaan restoran pertama aku di ibu kota yang bisa dibilang di daerah yang cukup elit. Jadi ini menjadi challenge perdana buat aku karena selama ini kan semua bisnis-bisnis aku bisa dibilang mengarah lebih ke sosial, mengarah lebih ke edukasi, mengarah lebih ke pemberdayaan orang-orang yang mungkin kurang beruntung atau kurang mampu. Kalau hari ini aku merasa tertantang untuk mencoba lini bisnis F&B yang tentunya lebih meng-cater kepada teman-teman kita di ibu kota. Dan itu nggak mudah ya, karena kayaknya kita di Jakarta sudah memiliki standar yang lumayan lebih rumit dan susah untuk dibikin susah untuk dibikin impressed gitu. Jadi hari ini aku membuka restoran pertama aku di Jaksel, namanya Midas, bareng beberapa shareholders lainnya. Dan seperti kalian bisa lihat tadi on stage, aku satu-satunya perempuan. But that makes me proud dan sama sekali nggak terintimidasi. Dan Midas ini, kayak aku bilang tadi, filosofinya adalah dari sebuah cerita mitologi di mana ada seorang raja saat menyentuh apapun itu menjadi emas. Dan kalau kalian lihat di belakang aku, makanya #MidasTouch, karena saat itu disentuh berubah menjadi emas gitu. Dan kalau ditanya apa sih yang ngebedain restoran aku dengan restoran-restoran yang lain di Jaksel gitu, yang mungkin view-nya juga lapangan golf, mungkin secara fasilitas mungkin mirip-mirip. Menurut aku yang membedakan tempat ini adalah satu, kualitas makanannya. Kebetulan salah satu partner aku, Pak Lal, dia dulu memiliki sebuah, bisa dibilang bakery yang sekarang udah menyebar di seluruh Indonesia, dan dulu juga pernah kerja selama bertahun-tahun di Hotel Bintang 5, jadi standarnya sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu chef yang kita pilih pun bisa dibilang memiliki bertahun-tahun experience kerja, dan kualitas makanannya memang enak banget. Kedua, service. Teman-teman kita yang ada di sini, para waiter dan waitress, sudah di-train sedemikian rupa supaya bisa memberikan service yang terbaik bagi semua customer yang datang. And last but not least, tentunya entertainment. Hari Sabtu ini aja, so besok, kita menghadirkan salah satu DJ international untuk main di sini. Dan apa hubungannya? Sebenarnya restoran bisnis ini tetap ada hubungannya dengan bisnis-bisnis aku yang kemarin, karena salah satu bisnis unit aku kan music management, di mana aku bekerja sama dengan Toby, manajernya Weird Genius, manajernya Ramen Girl. Jadi secara nggak langsung perusahaan aku pun bisa membantu mencari DJ-DJ internasional maupun lokal yang mau dihadirkan di sini. Jadi bisa dibilang kita menghadirkan makanan enak, vibe-nya asik, view-nya bagus, dan entertainment-nya pun yang disukain banyak orang lah, DJ yang seru gitu. Kita kamu kan sebagai orang yang perfeksionis nih. Ya. Kan kamu tadi bilang sedikit waktu di respon kelas balik sedikit bahwa kamu dari kecil udah kayak menilai lah F&B itu dari seperti apa nih. Apakah ini udah matang kah sampai akhirnya kamu meriset dan akhirnya ini saatnya nih akhirnya bisnis seperti ini. Ya, jadi dari kecil, untuk yang nggak tahu, kan aku tinggalnya di hotel ya, karena papa aku memang kerja di perhotelan. Sampai aku umur 12 tahun kira-kira aku hidupnya di Hotel Bintang 5, karena sebagai GM hotel memang biasanya mereka tinggalnya di hotel tersebut. Jadi dari kecil aku ngelihat bagaimana papa aku ngecek kualitas makanan, ngecek kualitas tempat, ngecek kebersihan, ngecek detail-detail. Makanya sampai sekarang pun aku orangnya detail banget. Dan as you guys know, kan kegiatannya banyak ya. Jadi hari ini adalah hari pertama di mana aku ngelihat Midas itu jadi. Sebelumnya aku baru lihat fase konstruksi, tapi dengan partner yang kuat, kayak aku bilang tadi, Pak Lal, yang experience di dunia F&B udah puluhan tahun, aku jadi nggak nervous bahwa aku harus
satu-satunya menjadi orang yang meng-QC semuanya. Aku punya orang-orang yang aku trust, yang aku tahu juga memiliki standar seperti aku gitu. Tapi Kak, berapa lama sih pembuatan si Midas ini sampai akhirnya sekarang udah launching nih, dan apa kesulitannya? Jadi plan untuk membuat ini udah hampir 2 tahun yang lalu. Dari gambar tempatnya sampai memilih lokasinya dan konstruksi percaya nggak percaya baru dimulai awal tahun ini. Jadi di bawah 1 tahun ini semua bisa jadi. Makanya mungkin tadi teman-teman lihat outdoor space-nya belum jadi amat sih, tapi interiornya udah jadi dan fasilitasnya banyak banget. Nggak hanya tempat makan atau booth stage untuk DJ, tapi kalau ke atas juga ada tempat dining yang view-nya tuh ngelihat lapangan golf, ada ruangan-ruangan karaoke, ada private room, jadi banyak banget yang asik-asik yang bisa dilakukan di sini. Dan selain itu kedepannya sebenarnya plannya nggak hanya restoran ini aja sih. Aku belum bisa bocorin terlalu banyak, tapi teman-teman stay tuned aja karena kemungkinan selain adanya restoran ini di daerah sebelah restoran ini kita mau membangun hal-hal lain yang akan seru buat Jaksel. Apalagi sih dari seorang Cinta Laura nih Kak, berprestasi dia, Wonder Woman dia, apa sih sebetulnya? That's a hard question. Sebenarnya jawaban simpelnya adalah aku orang yang suka tantangan. Aku orang yang nggak bisa hanya duduk diem dan santai. Aku orang yang selalu nyari tantangan baru, nyari kegiatan baru, mencari goal baru. Jadi bukannya aku mau mempunyai semuanya, tapi memang kalau aku masih bisa punya kapasitas untuk membagi pikiran, ngebagi tenaga untuk melakukan berbagai macam hal, apalagi kalau itu bisa membawa kebahagiaan untuk banyak orang, why not gitu. Jadi yang kemarin-kemarin kalau bisnis aku semua ada hubungannya sama edukasi, membangun skill set, memberdayakan orang-orang, ini mungkin adalah proyek pertama aku yang lebih fun karena tentunya buat teman-teman kita di ibu kota yang ingin memiliki opsi tempat makan dan nongkrong yang beda gitu. Dengan banyaknya bisnis di entertainment juga keren banget gitu, apa masih ini Kak di tempat panti yang anak-anak? Aku nggak punya panti. Tapi tetap misalnya berbagi dengan anak-anak yang muda-muda gitu. Malahan aku melihatnya dengan aku memiliki berbagai bisnis dan mudah-mudahan kedepannya memiliki pendapatan yang lebih lancar lagi, lebih kuat lagi, itu juga akan membisahkan aku untuk berbagi lebih banyak lagi. Karena selama ini kenapa aku bisa membina berbagai sekolah-sekolah di pegunungan, di kaki Gunung Salak, gimana aku bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya di Maluku, atau kedepannya mungkin aku mau ke Papua juga. Itu kan membutuhkan modal ya, saat kita melakukan kegiatan sosial, tentu kita bisa jadi relawan, tapi kadang-kadang kalau kita ingin memberikan impact yang besar, itu butuh materi. Dan kalau aku tidak bekerja keras, susah juga aku memberikan materi yang cukup untuk bisa membantu banyak orang. Jadi dengan adanya ini, malahan ini akan bisa membisahkan aku untuk berbuat baik lebih banyak lagi, gitu, dan menolong lebih banyak orang. So, kalau ditanya kegiatan sosialnya berjalan, of course, karena kan at the end of the day, di luar bisnis Midas ini, bisnis aku yang kemarin, yang bulan Agustus kemarin yang aku share ke teman-teman, itu semuanya intinya sama, mengedukasi dan memperkuat skill-skill anak muda di Indonesia, membuka pikiran mereka, memperkuat jalan berpikir mereka, dan tentunya penghasilannya juga kita donasikan kepada yayasan aku, yaitu ada 2 sekarang, nggak hanya Sukarsema Peduli yang sama mama aku, tapi juga Act of Love, di mana kita bergerak di 5 pilar, yaitu beasiswa, infrastruktur pendidikan, leadership workshop, kesehatan, dan juga pemberdayaan guru lah. Dan mungkin kalau teman-teman kemarin ke-skip, kalau kalian ke social media aku, hasil dari penggalangan dana bersama aku dan talent-talent aku, kita mampu membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan, di mana yang tadinya anak-anak harus melewatin arus yang bahaya untuk sekolah, hanya demi sekolah SD, sekarang mereka udah di jembatan supaya bisa lebih mudah menempuh perjalanan untuk
bisa sekolah dengan baik. Jadi aku selalu percaya kok semakin suksesnya kita, semakin pendapatan kita lebih kuat, lebih banyak, itu berarti kegiatan sosial kita juga harus lebih kencang gitu. Kakak kan nyoba banyak hal ya, tapi ada nggak sih pernah di momen kayak tahu ternyata yang ini tuh gagal dan kayak susah lah untuk dibangun ya? Apa jadi pelajaran kan dari situ? Absolutely, I mean kalau aku jujur ya, dengan berbagai bisnis yang aku punya sekarang, nggak semuanya selalu berjalan super lancar atau sesuai keinginan aku. Banyak banget struggle-nya, seperti mencari SDM yang tepat untuk bisa ngembangin bisnis aku, mencari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Banyak banget struggle-nya dan banyak banget hari-hari dimana kadang-kadang aku mikir, you know what, ini worth it nggak sih? Karena capeknya tuh melebihi yang aku bisa sanggup. Tapi aku ngerasa that's why Tuhan ngasih aku semua opportunity ini, semua challenge ini. Mungkin karena Tuhan merasa bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi semua kegagalan yang ada di depan. Dan selain itu, kayaknya aku punya mindset di mana kegagalan itu nggak pernah membuat aku putus asa. Saat aku gagal, aku percaya itu ada dua alasan. Either memang tidak seharusnya aku menempuh jalan itu dan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang aku mau, atau aku harus mencari merubah taktik dan mencari solusi-solusi supaya bisa mendapatkan apa yang aku mau. And not only that, dari kegagalan, dari situlah kita menjadi lebih pintar, lebih adaptif, lebih siap untuk menghadapi semua challenge ke depan. Karena I think generasi sekarang suka lupa bahwa untuk jadi orang yang sukses, untuk jadi orang yang terkenal, itu tuh nggak instan dan butuh kerja keras. Banyak teman-teman, banyak artis-artis yang kalian mungkin tonton, mau itu Raffi, mau itu Atta, mau itu Baim Wong, itu kan bisa dibilang nama-nama terbesar di dunia YouTube, di dunia entertainment kita. Mereka semua tahu kerja keras banget untuk bisa menjadi influential seperti sekarang. Mereka nggak hanya rebahan dan tunggu kebanjiran rezeki. They work very hard untuk bisa jadi seperti sekarang. Jadi sama seperti mereka, sama seperti orang-orang di industri lain, untuk bisa sukses, untuk bisa menghasilkan banyak uang, untuk bisa menolong orang lain, itu juga butuh kerja keras yang luar biasa dan kegagalan yang berkali-kali. Apa sih yang melatar belakangi kamu terus bergerak? Maksudnya kan banyak orang kayak mikir kita terus bergerak nih, padahal mungkin udah di dunia aktris, penyanyi dan lain-lain. Apa sih yang melatar belakangi kamu bisa terus bergerak dan produktif sampai saat ini? Oke, Mas, ini yang mendorong aku untuk terus bergerak adalah karena aku tahu hidup itu nggak selalu bahagia dan hidup itu nggak selalu menyenangkan. You know, pasti banyak momen-momen di mana teman-teman ngerasa sedih, ngerasa males, ngerasa bosan, mempertanyakan diri kalian. That's all very normal. Karena emang kita nggak akan ngerti kebahagiaan itu apa kalau kita nggak tahu rasanya sedih, nggak tahu rasanya putus asa. Jadi kenapa aku berjuang terus? Karena aku tahu that's life. Dan kalau kita nggak mau menerima bahwa hidup itu nggak selalu asik, ya kita nggak akan punya motivasi untuk melakukan apa-apa. Malahan, you know, semua kesedihan, semua kegagalan, semua keraguan yang kita alami, that's part of life. Dan itu yang nge-push kita untuk bangkit lagi dan nyoba terus gitu. Aku udah sukses nih mungkin di dunia entertain kali ini juga. Ada nggak sih fun fact dikit Cinta Laura tuh kalau healing itu seperti apa sih? Kan hidup pikuk pekerjaan kan kadang bikin mumet. Nah, kamu sendiri seperti apa? Healing. Susah ya, aku dan tim biasanya harus ngeliat kalender dan cari waktu untuk bisa healing. Karena emang semua orang kalau udah kerja keras banget butuh waktu istirahat. Healing buat aku mungkin nggak usah keluar negeri sih, simple, ke Bali, ke pantai, ke gunung, pokoknya menjauhi tempat-tempat yang ramai, punya waktu untuk bisa nggak ngeliat social media, nggak main HP, makan yang sehat, meditasi, mengamati alam. No, seriously, karena apa yang aku sadari akhir-akhir ini, sakit sibuknya aku sering banget main handphone. Bukan main handphone untuk yang nggak penting ya, tapi jawab message, jawab email, telepon orang. And it's not fun. Main handphone terus tuh bikin stress. Jadi healing tuh sesimpel naruh HP misalnya di kamar dan nggak megang HP seharian, itu udah healing. Ya. Dan Oke, ini terakhir apa nih yang membuat apa namanya
Midas ini harus didatengin oleh orang-orang. Oke. Ngomong nggak? Ayo kita ngomong. Untuk teman-teman yang pengen cari tempat fun, nongkrong fun di Jaksel, harus datang ke Midas karena kita menjanjikan makanan yang enak, experience yang luar biasa, entertainment yang special, dan tentunya menghadirkan tempat nongkrong baru yang membuat Jakarta lebih berwarna. So check it out, let me know what you think. Mudah-mudahan tidak ada yang mengecewakan, dan kalaupun ada, let me know supaya kita bisa benerin dan kembangin lagi. And thank you for joining me today. Thank you udah datang. Action. So guys, sekarang kita udah nyampe Midas, dan kayak aku sempat ceritain on stage tadi, Midas itu berasal dari cerita mitologi di mana ada raja saat menyentuh apapun itu menjadi emas. So Midas ini sebenarnya akan terus berkembang dan ada banyak fasilitas lainnya. Tapi untuk sekarang kita adalah sebuah restoran, kita ada entertainmentnya, dan ada tempat private room dan karaoke-nya di atas. I think we're gonna go upstairs first biar kita nggak ganggu tamu-tamu yang ada. But let's go upstairs. Ini gimana ya? Naik dulu ya. Oke guys, jadi kebetulan Midas ini kan terletak dekat golf course atau lapangan golf. Jadi kalau kalian ke daerah sini, ini adalah public dining area-nya. Tapi nanti kalian bisa lihat bahwa view ke lapangan golfnya sangat jelas dan sangat indah. Dan kalau kalian lihat ke bawah, nanti weekend ini akan ada DJ internasional yang perform. So kalau kalian mau nonton, datang aja ke sini. But follow me to the karaoke room. I'm gonna go to the karaoke room. Kita lewat dulu ya. Jadi ini hanya satu dari kira-kira 6 karaoke private room yang kita miliki. Lagi-lagi kalau kita lihat keluar, kita bisa lihat orang-orang yang main golf. Tapi senang sekali rasanya bisa menjadi bagian dari suatu project di daerah Jaksel. Karena selama ini seperti kalian tahu, saat aku berbisnis kan aku selalu memikirkan orang-orang di luar ibu kota. Karena aku rasa ya kalau kita ingin melihat kesetaraan yang lebih kuat secara ekonomi, secara cara berpikir di negara kita harus memikirkan teman-teman kita di luar ibu kota. Dan makanya bisnis F&B aku yang lainnya kan sebuah cafe yang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar Jakarta. Bisnis aku yang lain pun seperti talent management aku, music management aku, production house aku, creative hub aku, itu semua tertuju kepada membangun skill set anak muda di negara kita. Tapi ini bisa dibilang adalah project fun pertama aku karena memang kita punya 3 pilar di Midas ini, yaitu great food atau makanan yang enak, karena chef kita udah memiliki bertahun-tahun pengalaman dalam membuat makanan-makanan high-end gitu. Dan juga salah satu shareholdernya Pak Lau, business partnerku, juga selama berpuluh-puluh tahun bekerja di F&B dan juga perhotelan bintang 5. Jadi dia memiliki standar yang sangat tinggi sama seperti aku. So we serve great food. Kedua, service. Kita sudah mentrain staff-staff kita untuk bisa memberikan service yang terbaik. Dan last but not least, ketiga adalah entertainment. Karena walaupun Jakarta memiliki banyak fasilitas yang seru, kadang-kadang aku rasa kita masih bisa mengembangkan entertainment yang kita sajikan. Dan oleh karena itu, di Midas ini kita akan berusaha sebaik mungkin menghadirkan banyak performers dan juga DJ lokal maupun internasional. And senang sekali hari ini banyak sekali yang support acara ini. Tadi di bawah ada Natasha Wilona, ada Jessica Mila, dan mungkin malaman nanti banyak teman-teman kita yang lain dari industri entertainment yang akan datang juga. Tapi before they arrive, aku tadi mau ngasih kalian tour tempat ini. Pemirsa Insert Investigasi, thank you so much udah ngikutin perjalanan aku hari ini. Doain aja mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan di sini bisa membahagiakan banyak orang, and stay tuned untuk
surprise lain dari aku ke depannya. And I'll see you guys next time. Bye!